berdoa sebelum mulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa min muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu presensi dulu ya. Yuk. Tidak masuk, Bu. Kenapa tidak masuk? Katanya isi dari ke keluarga. Siapa yang sakit? Bu. Bang Diva, Jawab. Bu. Iya. Semoga yang sedang sakit diberi kesembuhan dan yang sehat selalu dilindungi kesehatannya. Amin. Masih ingat materi yang kemarin, minggu kemarin? Lupa, Bu. Jadi sekarang itu membahas tentang gambar ini. Ada yang tahu tidak gambar ini? Itu kehidupan manusia pada masa Prasejarah, Bu, atau prasejarah Ya, bagus. pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ya. Wih, Jadi hari ini kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat praaksara. Ada yang tahu praaksara itu apa? sebelum masa penggunaan tulisan, Bu. Iya, benar. Jadi praaksara itu berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara juga disebut dengan zaman nireka. Nir yang artinya tidak ada dan reka artinya tulisan. Jadi nireka adalah zaman di mana tidak adanya tulisan. Ada yang tahu perbedaan antara praaksara sama prasejarah? Kira-kira beda atau sama? Sama, Bu. Ya, itu praaksara sama prasejarah sama tapi beda. Jadi tulisan, Bu. Kalau praaksara itu zaman dimana belum ada tulisan, jika prasejarah adalah zaman sebelum adanya aktivitas manusia. Selanjutnya, kapan waktu dimulainya masa praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Zaman praaksara dimulai sudah tentu sejak manusia ada. Itulah bukti dimulainya masa praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab adalah kapan tepatnya manusia itu mulai ada di bumi ini sebagai pertanda dimulainya zaman praaksara. Sampai sekarang para ahli belum dapat secara pasti menunjuk waktu kapan mulai ada manusia di muka bumi ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita perlu memahami kronologi perjalanan kehidupan di permukaan bumi yang rentang waktunya sangat panjang. Bumi yang kita huni sekarang ini diperkirakan mulai terbentuk sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Jadi sampai sekarang para ahli itu belum bisa menunjukkan kapan masa praaksara itu ada. Tetapi bumi yang kita huni sekarang itu terbentuk sekitar 2500 juta tahun yang lalu, dan kita itu bisa mempelajari melalui peninggalan-peninggalan kuno yang mereka hasilkan pada masa praaksara seperti fosil, artefak, dan lain sebagainya. Sekarang muncul pertanyaan sejak kapan zaman praaksara berakhir. Tentu zaman praaksara
sis, mau ngajakin sis terus kepada ya udah. Sekarang itu kita mempelajari hanya 3 jenis manusia saja. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanus. Benar? Coba. Ulang. Meganthropus paleojavanus. Yang kedua Pithecanthropus. Pithecanthropus. Yang ketiga Homo sapiens. Jadi Meganthropus paleojavanus ini ciri-cirinya merupakan jenis manusia yang paling kuat, terletak di Sangiran. Sangiran itu Jawa Tengah. Yang kedua ada ini gambarnya seperti ini ya. Yang kedua ada Pithecanthropus. Merupakan jenis manusia kera yang besar, terletak di Ngawi, Jawa Timur. Yang ketiga adalah Homo sapiens. Merupakan jenis manusia kera yang cerdas yang terletak di Tulungagung, Jawa Timur. Selanjutnya kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara dari menjadi 3, yaitu yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kehidupan manusia masa berburu dan mengumpulkan makanan dari sejak Pithecanthropus sampai dengan Homo sapiens bergantung pada kondisi alam. Mereka tinggal di padang belukar yang terletak berdekatan dengan sungai. Jadi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa praaksara ini masih bergantung pada kondisi alam. Mereka tinggal di pinggir sungai, tinggal di gua yang banyak sekali menghasilkan makanan. Mereka juga tinggal di dekat semak belukar yang banyak sekali hewan buruan seperti kerbau, kuda, rusa, dan lain sebagainya. Selain berburu, mereka juga mengumpulkan makanan yang berasal dari tumbuhan seperti buah-buahan, umbi-umbian, daun-daunan. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini sudah bisa menghasilkan, manusianya sudah bisa menghasilkan api. Apinya itu berasal dari 2 keping batu yang digesekkan. Lalu dalam penciptaan api. Kehidupan masyarakat masa berburu dan mengumpulkan makanan ini masih hidup berkelompok-kelompok dan berpindah-pindah atau yang disebut dengan hidup berpindah-pindah. Ya. Selanjutnya masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam adalah masa ketika manusia mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan hutan belukar untuk dijadikan ladang. Yang pertama, mulai hidup menetap. Mereka sudah bisa hidup menetap di suatu tempat. Yang kedua, manusia praaksara yang hidup pada masa bercocok tanam adalah Homo sapiens. Mengapa Homo sapiens itu dinamakan manusia yang cerdas? Karena mereka sudah mengenal masa bercocok tanam. Yang ketiga, kegiatan berburu dan menangkap ikan terus dilakukan. Yang keempat, mampu membuat alat-alat dari batu serta mulai dikenalinya pembuatan batu. Selanjutnya, alat-alatnya berupa beliung mesin, tapak lonjong, alat-alat pemukul dari kayu dan mata panah. Pada masa bercocok tanam ini manusianya sudah bisa menghasilkan alat-alat yang sudah dihaluskan untuk bercocok tanam. Selanjutnya masa perundadian.